Baiklah, apa kabar semuanya? Sebelum kami mempresentasikan hasil proposal kami, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Andi Setiawan, saya dari kelas 3 ICC. Di sini saya selaku sebagai pimpinan proposal dari kelompok 1, yaitu di mana kelompok kami adalah kelompok di perusahaan jasa. Dan untuk perusahaan jasa yang kami ambil, kami mengambil perusahaan jasa di bidang Gojek. Maka untuk lebih jelasnya, mungkin nanti bisa kalian saksikan dari teman-teman saya yang akan mempresentasikannya sebentar lagi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok A, yaitu terdiri dari 4 kelompok kecil, yang dimana satu kelompok kecil tersebut terdapat 2 anggota. Dan di kelompok A terdiri dari 8 mahasiswa. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, bisa kalian semua saksikan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A, yaitu perusahaan jasa. Di sini kami mengambil perusahaan jasa atau mengusung tema, yaitu adalah perusahaan jasa pada Gojek. Sebelum kami mempresentasikan proposal kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yosika. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah pembacaan dari proposal. Untuk bagian bab 1 pendahuluan dan bab 2 landasan teori, saya akan membacakan. Bab 1 pendahuluan. Yang kita ketahui, di bagian bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang dari penelitian ini, yaitu adalah yang kita ketahui yaitu adalah perencanaan sumber daya pada perusahaan, yaitu merupakan sebuah perangkat lunak atau framework yang digunakan untuk manajemen inventarisasi dan kontrol pada perusahaan, perencanaan distribusi, barang, maupun proses produksi barang, keuangan, pemesanan barang, dan sejumlah aktivitas lainnya yang terkait dengan perusahaan tersebut. Gojek itu merupakan salah satu dari perusahaan jasa yang menggunakan ERP, yaitu sebuah layanan untuk memudahkan pengguna untuk menggunakan atau memesan jasa Gojek secara online. Fakta menarik dari Gojek ini adalah bahwa usaha ini berkembang begitu cepat melalui peran penting dari teknologi. Gojek ini menggunakan jasa internet untuk memasarkan pelayanan mereka, termasuk itu adalah untuk pemesanan jasa. Selain itu, Gojek juga memberikan beberapa pilihan pelayanan yang diinginkan. Gojek juga memaksimalkan kehadiran lewatnya berbagai sosial media populer yang di Indonesia dengan bekerja sama dengan situs-situs belanja online untuk mengantarkan barang-barang hasil belanja pembeli yang mau menggunakan jasa ojek untuk menghemat waktu pengantaran barang. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian dari perusahaan Gojek ini adalah untuk menjelaskan di atas bahwa bagaimana perusahaan Gojek menerapkan perencanaan dan pembuatan ERP atau Enterprise Resource Planning sebagai sistem informasi yang memanfaatkan modul yang ada. Dan untuk batasan masalahnya, yang pertama yaitu adalah data COA atau Chart of Account perusahaan Gojek tersebut. Dan yang kedua, modul ERP yang digunakan dalam sistem ini seperti booking, channel leads, accounting, dan HRM. Dan yang ketiga yaitu adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari ERP pada Gojek tersebut. Dan yang kedua, untuk mengetahui peran, tujuan, manfaat, dan fungsi dari perencanaan sumber daya perusahaan pada Gojek. Dan yang ketiga, untuk dapat mengetahui karakteristik dari perencanaan sumber daya perusahaan Gojek. Dan yang keempat, untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi dari ERP pada perusahaan Gojek tersebut. Baiklah, saya Yulia Putra Pipa akan menjelaskan bab 2 landasan teori. Di landasan teori terdapat beberapa istilah, akronim, dan beberapa singkatan. Yang pertama, sistem. Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen saling berkaitan dan bekerja sama untuk memproses masukan inputan yang ditujukan kepada sistem tersebut sehingga menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Kedua, data. Data adalah fakta-fakta tentang segala sesuatu di dunia yang dapat direkam dan disimpan di media komputer. Sedangkan basis data
adalah kumpulan data yang terorganisasikan dari data-data yang berhubungan sedemikian rupa sehingga mudah disimpan, dimanipulasi, dan dipanggil oleh pengguna. Selanjutnya, ERP adalah perencanaan sumber daya perusahaan yang dimana merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur ataupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengoptimasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Selanjutnya, proses bisnis, suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk dan layanan demi meraih tujuan tertentu. Selanjutnya, COA adalah daftar perkiraan atau bagian akun yang berisi daftar semua kode yang sudah disusun secara sistematis dan teratur sehingga dapat disajikan dengan angka maupun huruf atau panduan angka dan huruf yang memungkinkan akun tersebut dapat ditempatkan ke dalam buku akun atau buku besar. Selanjutnya, booking, yaitu mengunci informasi tentang sistem yang diimplementasikan. Lalu CRM, yaitu strategi yang digunakan untuk menangani interaksi dengan pengguna atau pelanggan. Selanjutnya, lead juga berarti pelanggan potensial. Pelanggan potensial ini bisa berupa orang ataupun organisasi yang tertarik dengan penawaran perusahaan. Lalu, accounting, yaitu suatu informasi yang mencatat, menggolongkan, serta menafsirkan transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu, HRM, yaitu strategi atau rangkaian langkah-langkah dan pendekatan untuk mengelola, untuk menggunakan sumber daya manusia atau SDM untuk mencapai suatu tujuan atau goals yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, area fungsional, yaitu area fungsional merupakan departemen atau unit bisnis yang memiliki fungsi khusus agar perusahaan dapat berfungsi secara efisien. Selanjutnya, ERD, Entity Relationship Diagram, merupakan diagram yang menggambarkan relationship antara entity dan atribut dari masing-masing entity. Selanjutnya, waterfall adalah proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan metode-metode atau juga model-model yang bisa digunakan orang lain dalam mengembangkan sistem perangkat lunak. Selanjutnya, Gantt chart adalah sejenis grafik batang atau bar chart yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaan, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya, flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Selanjutnya, blok diagram adalah diagram dari sebuah sistem di mana bagian utama atau fungsi yang diwakili oleh blok yang dihubungkan secara dengan garis dan menunjukkan hubungan dari blok. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram adalah yang menggambarkan keterhubungan antara kelas. Selanjutnya, diagram use case, gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Terakhir, use case scenario adalah interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem. Sekian landasan teori dari saya. Selanjutnya yaitu adalah bab 3, yaitu adalah analisa dan perancangan sistem. Proses bisnis, yaitu adalah Gojek adalah salah satu startup yang diklasifikasikan sebagai sistem transportasi, sebagai perusahaan jasa yang sangat besar sehingga proses masuk dan keluarnya barang harus tercatat di dalam sistem inventory. Perusahaan Gojek membutuhkan sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk proses menghasilkan laporan keuangan proses perusahaan yang valid. Perusahaan juga membutuhkan sebuah sistem HRM, yaitu untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, Gojek juga membutuhkan sistem CRM lead, yaitu untuk mengelola dan menyimpan database pelanggan serta memantau kinerja
dari tim, serta pembentukan sistem booking, yaitu untuk mengatur laporan dari perusahaan Gojek. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menyederhanakan proses bisnis pada setiap departemen di perusahaan dengan menjadi sebuah tools yang dapat dikelola dan dioperasikan secara mudah. Selanjutnya ada area fungsional, yaitu adalah yang pertama pesanan. Pesanan itu area fungsionalnya adalah booking atau reservasi. Prosesnya, cek ketersediaan slot. Outputnya adalah ketersediaan slot. Dari ketersediaan slot tersebut, maka proses selanjutnya adalah konfirmasi penjadwalan. Selanjutnya, outputnya adalah notifikasi jadwal. Setelah notifikasi jadwal, masuk ke area fungsional accounting, yaitu adalah tagihan. Dari tagihan itu, pembuatan tagihan, lalu outputnya adalah jumlah tagihan. Inputnya adalah pendapatan, prosesnya adalah pencatatan transaksi tagihan, outputnya adalah laporan keuangan dari area fungsional accounting. Inputnya adalah sales report management, lalu prosesnya adalah pendataan seluruh transaksi secara real time, dan outputnya adalah program progres transaksi dalam satu view, itu adalah area fungsional CRM leads. Kemudian ada lamaran kerja. Lamaran kerja itu prosesnya adalah penilaian pelamar kerja, lalu pegawai baru, dan area fungsional dari HRM. Selanjutnya ada dari pegawai baru itu, prosesnya adalah pelatihan kerja. Dari pelatihan kerja itu, outputnya adalah hasil kinerja masing-masing pegawai dari area fungsional HRM. Selanjutnya, dari data pegawai baru, maka prosesnya adalah proses penetapan pegawai, yaitu apakah lulus atau tidaknya, dan outputnya yaitu adalah data pegawai yang diterima, yaitu dari area fungsional HRM. Selanjutnya adalah data pegawai diterima, yaitu setelah melakukan proses penentuannya, maka prosesnya itu adalah perhitungan gaji secara akurat berdasarkan waktu kinerja, jam lembur, dan kehadiran karyawan, yaitu outputnya jumlah gaji pegawai dari area fungsional HRM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari sistem yang telah kami buat. Pertama-tama kita akan login untuk masuk ke halaman utama. Untuk itu, kita akan memasukkan username dan password kita. Sesudah kita memasukkannya, kita akan klik enter dan kita akan masuk ke halaman utama. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke halaman utama, kita akan beralih ke halaman selanjutnya. Yang dimana halaman selanjutnya itu adalah halaman ketersediaan slot. Di halaman ketersediaan slot, kalian hanya dapat menampilkan halaman tersebut. Tetapi, jika kalian tidak mau memasuki halaman tersebut, maka kalian akan beralih ke halaman lain yang dimana halaman tersebut bernama halaman kelola laporan. Dan di halaman kelola laporan ini terdapat data yang dimana kita bisa mengeditnya, menginputnya, dan menghapusnya. Yang dimana nanti data tersebut kita kelola dan kita simpan ke dalam database sistem kita. Oke, selanjutnya kita akan ke halaman cetak laporan. Yang dimana di halaman cetak laporan ini cuman hanya menampilkan hasil dari cetak laporan tersebut. Tetapi jika kalian tidak mau ke halaman tersebut, maka kalian akan langsung beralih ke halaman lain, yang dimana halaman tersebut bernama kelola tagihan. Dan di halaman kelola tagihan terdapat data yang dimana data tersebut bisa diinput, diedit, dan dihapus. Yang dimana data tersebut nanti kita kelola dan kita simpan ke dalam database kita. Oke, selanjutnya kita akan ke halaman yang lain, yang halaman berikutnya yang bernama halaman kelola pendapatan. Jika iya, jika tidak, kalian akan beralih ke halaman lain, yang dimana halaman tersebut bernama halaman progres transaksi. Yang dimana halaman tersebut cuman menampilkan progres dari transaksi kita. Dan jika kalian mau menampilkan halaman kelola pendapatan, maka kalian akan masuk langsung ke halaman kelola laporan keuangan. Jadi di mana jika sudah, dia hanya menampilkan laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke halaman lain, yang di mana halaman tersebut bernama kelola pegawai baru. Jika tidak mau masuk ke halaman tersebut, kita akan langsung masuk ke halaman laporan gaji. Yang dimana di halaman tersebut cuma menampilkan laporan dari gaji. Oke, selanjutnya jika kalian masih mau masuk ke halaman kelola pegawai baru, maka kalian tinggal masuk ke halaman tersebut. Yang dimana halaman tersebut terdapat data
yang dimana data tersebut bisa diinput, diedit, dan dihapus. Dan data tersebut kita kelola dan kita simpan ke dalam database kita. Dan untuk halaman terakhirnya, kita akan masuk ke halaman terakhir yang bernama halaman pegawai yang diterima, yang dimana nanti di halaman tersebut cuman akan menampilkan data pegawai yang diterima tersebut. Oke, sekian dari saya, Ade Setiawan. Mungkin untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, saya dari kelompok A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case yang terdapat pada sistem ERP Gojek ini. Pada sistem ini, kami menggunakan satu aktor, yaitu admin. Di sini admin bisa melakukan login. Kemudian admin bisa melihat ketersediaan slot. Lalu admin dapat kelola laporan. Pada kelola laporan ini, admin dapat mengelola laporan laba rugi dan laporan keuangan. Selanjutnya, admin dapat mencetak laporan. Kemudian, admin dapat melakukan kelola tagihan. Di sini, admin dapat menambah tagihan, mengedit tagihan, dan menghapus tagihan. Kemudian, admin juga dapat melakukan kelola pendapatan. Pada kelola pendapatan ini, admin juga bisa melihat laporan keuangan. Kemudian, admin bisa melihat progres transaksi. Setelah itu, admin dapat melakukan pegawai baru. Pada kelola pegawai baru ini, admin juga dapat menambah pegawai baru, mengedit pegawai baru, menghapus pegawai baru, dan melihat data pegawai yang diterima. Terakhir, admin dapat melihat laporan gaji. Melanjutkan use case diagram, yaitu pada use case skenario login. Pada use case skenario login, dia memiliki aktor admin dengan prekondisi admin berada pada halaman login dan post kondisinya admin telah melakukan login. Yang pertama, kita klik menu login, maka sistem akan menampilkan form login dengan username dan password. Masukkan identitas admin sesuai yang telah diregistrasi, lalu kita klik button login, maka kita akan masuk ke sistem Gojek. Ada juga skenario alternatifnya. Jika username dan password salah, maka akan tampil pemberitahuan login gagal dan kita memasukkan data diri sesuai yang telah terdaftar. Maka jika kita ulangi lagi dengan login kembali, maka kita masuk ke sistem Gojek. Lalu skenario lihat ketersediaan slot. Yang pertama kita klik ketersediaan slot, maka menampilkan halaman ketersediaan slot. Lalu yang dilakukan sistem yaitu mendeteksi slot yang tersedia. Skenario alternatifnya, jika slot tidak ada yang tersedia, maka mengecek kembali ketersediaan slot beberapa waktu kembali dan sistem akan mendeteksi kembali. Selanjutnya di sini ada skenario kelola laporan, aktornya admin. Prekondisinya berada pada halaman kelola laporan dengan post kondisi mengetahui laporan yang dikelola. Yang pertama, memilih halaman kelola laporan, lalu memilih laporan yang dikelola seperti menambah, mengedit, dan menghapus. Di sini ada skenario cetak laporan, yaitu aktornya juga sebagai admin dengan prekondisi berada pada halaman cetak laporan dengan post kondisi tampil halaman cetak laporan. Aksi aktornya yaitu memilih halaman cetak laporan, maka sistem akan menampilkan halaman laporan yang ditampilkan. Lalu memilih laporan yang ingin dicetak, maka sistem mencetak laporan dalam bentuk PDF. Pada use case skenario kelola pendapatan, prekondisi tampil halaman kelola pendapatan dan post kondisi mengetahui laporan pendapatan.
Aksi aktornya yang pertama yaitu klik halaman kelola tagihan, maka sistem akan menampilkan halaman tagihan. Aktornya akan memilih jenis tagihan yang sesuai yang dipilih. Lalu kita mengklik halaman tagihan, maka sistem akan menampilkan halaman tagihan. Jika aktor ingin mengedit tagihan, maka dia akan mengklik halaman tagihan, lalu sistem akan menampilkan halaman edit tagihan. Pada use case progres transaksi, prekondisinya tampil halaman progres transaksi, dan postkondisinya menampilkan halaman progres transaksi. Yang dilakukan aktor yaitu pertama, dapat mengklik progres transaksi agar sistem menampilkan halaman progres transaksi yang ada. Lalu, use case skenario kelola pegawai baru, yaitu aktornya juga sebagai admin, prekondisinya tampil halaman pegawai baru, dan postkondisinya menampilkan daftar pegawai yang baru diterima. Aksi aktor yang pertama yaitu kita mengklik halaman pegawai baru agar sistem dapat menampilkan halaman pegawai. Lalu, aktor memilih halaman pegawai yang ingin dikelola dan mengklik halaman tambah pegawai baru agar sistem dapat menampilkan form pegawai yang ingin ditambahkan. Lalu, aktor akan mengklik halaman edit pegawai agar tampil halaman form pegawai yang ingin diedit. Lalu, jika aktor ingin menghapus, dapat mengklik halaman hapus pegawai agar sistem bereaksi untuk menampilkan data pegawai yang ingin dihapus. Lalu jika aktor ingin mengklik halaman pegawai, maka sistem dapat menampilkan data pegawai yang terdaftar. Di sini juga ada use case skenario lihat laporan gaji dengan aktor yaitu admin. Prekondisi berada pada halaman laporan gaji. Postkondisinya yaitu melihat laporan gaji pegawai. Aktor yaitu admin dapat mengklik laporan gaji agar sistem dapat menampilkan data gaji pegawai pada halaman laporan gaji. Baiklah, untuk blok diagram kami di sini menggunakan 4 modul. Yang pertama itu booking, yang kedua akun, yang ketiga CRM leads, kemudian yang keempat HRM. Pertama, kami menggunakan booking atau reservasi yang dimulai dari pesanan. Kemudian pesanan itu input. Kemudian diproses dengan nama cek ketersediaan barang. Kemudian ada 2 pilihan. Jika tidak, maka mulai lagi. Kemudian kalau tersedia, maka dia akan konfirmasi ke penjadwalan booking. Kemudian diproses dengan nama pelaporan pelayanan. Kemudian masuk ke modul akun. Baiklah, kemudian masuk ke modul accounting, yaitu pembuatan inventory. Selanjutnya menghasilkan output yaitu transaksi pembayaran. Kemudian penetapan transaksi. Penetapan transaksi yaitu adalah proses. Kemudian didapatkan output yaitu laporan keuangan. Kemudian selanjutnya itu masuk ke modul CRM leads. Inputnya yaitu progres transaksi. Baiklah, kita masuk ke modul HRM. Yang pertama itu masuk inputnya itu lamaran kerja, kemudian kita proses menjadi pelatihan pegawai.
hasil outputnya yaitu pegawai. Kemudian proses dari pelatihan kita mendapatkan output yaitu kinerja pegawai. Kemudian dibagi menjadi 2 kinerja. Yang pertama baik dan selanjutnya itu tidak. Jika tidak, maka ia akan di PHK. Jika baik, dia akan mendapatkan proses yaitu penetapan pegawai. Hasil output yaitu gaji dan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 3 SIC. Di sini saya akan menjelaskan di bagian IRD pada rancangan ERP pada sektor jasa. Di sini terdapat 8 entity, 5 relationship yang dimana di dalamnya terdapat beberapa atribut. Yang pertama itu ada admin, di mana di dalam admin ini terdapat 4 atribut, yaitu ada ID, nama, username, dan password. Lalu admin bisa melakukan login dengan memasukkan username dan password. Admin juga bisa mencatat laporan laba rugi, laporan keuangan, tagihan. Di dalam laporan laba rugi dan laporan keuangan terdapat atribut yaitu ID laporan. Lalu admin bisa mencatat tagihan, yang dimana di dalam tagihan ini terdapat atribut ID tagihan. Lalu admin juga bisa mencatat data-data semua pegawai baru. Dalam pegawai baru ini terdapat atribut untuk ID, nama, nomor handphone, dan alamat. Lalu admin juga bisa melakukan pencatatan pendapatan, di mana di dalam pendapatan ini terdapat laporan keuangan yang di dalam terdapat atribut ID laporan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Aprila Pasha dari kelompok A yang akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai kebutuhan fungsionalitas. Yang pertama itu ada pesanan. Area fungsionalnya itu adalah booking atau reservasi, yang nanti akan mengecek ketersediaan slot, dengan outputnya nanti akan mengusulkan ketersediaan slot. Kemudian ada ketersediaan slot dengan area fungsionalnya itu adalah booking atau reservasi, yang akan mengonfirmasi penjadwalan dan mengeluarkan output notifikasi jadwal. Kemudian ada tagihan, area fungsionalnya adalah accounting, yang nanti akan membuat tagihan dan mengeluarkan jumlah tagihan. Kemudian ada pendapatan dengan area fungsionalitas accounting, yang melakukan pencatatan transaksi tagihan dengan output akan mengeluarkan laporan keuangan. Kemudian ada Sales Report Management dengan area fungsionalitasnya itu CRM Leads untuk pendataan seluruh transaksi secara real time. Jadi nanti outputnya adalah progres transaksi dalam satu view. Kemudian ada lamaran kerja, dia area fungsionalnya itu adalah HRM yang akan menilai pelamar kerja, dengan output nanti adalah pegawai baru. Kemudian ada pegawai baru dengan area fungsionalitas HRM yang nanti melakukan pelatihan kerja dan output nanti hasil kinerja masing-masing dari pegawai. Kemudian ada data pegawai baru dengan area fungsionalnya adalah HRM yang nanti akan memproses penetapan pegawai dengan output data pegawai yang akan diterima. Kemudian yang terakhir ada data pegawai diterima, area fungsionalnya itu adalah HRM untuk penghitung gaji secara akurat berdasarkan waktu kerja, jam lembur, dan kehadiran karyawan. Nah, nanti outputnya akan mengeluarkan jumlah gaji pegawainya. Dan kemudian ada pendefinisian aktor yaitu admin, di mana admin dapat melakukan wewenang untuk mengelola laporan, mengelola tagihan, mengelola pendapatan, mengelola pegawai baru, melihat ketersediaan slot, mencetak laporan, melihat progres transaksi, dan melihat laporan gaji. Baiklah, terima kasih kepada para penonton telah melihat hasil dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok jasa yang dimana di perusahaan Gojek. Mohon maaf jika kami ada salah kata, dan mungkin kedepannya kalian bisa kasih saran di dalam komentar di bawah ini. Lebih kurang kami undur diri dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.